Pemirsa, indeks harga saham gabungan pada sesi 1 perdagangan hari ini ditutup menguat. Untuk informasi selengkapnya kita bergabung dengan Jessica Wulandari langsung dari Studio Bursa Efek Indonesia. Jessica, sentimen apa yang mewarnai perdagangan saham hari ini sehingga ditutup menguat 0,3% saat sesi 1 perdagangan? Ya, Mercy dan pemirsa, indeks harga saham gabungan pada perdagangan sesi 1 hari ini berhasil menguat 0,3% di level 6.903 dengan trading value atau nilai transaksi berada di kisaran 5,1 triliun. Mercy, kalau kita melihat pergerakan IHSG ini didorong oleh 3 sektor yang menguat secara signifikan pada perdagangan sesi 1 hari ini. Yang pertama ada sektor teknologi yang menguatnya hingga 4%, cyclical juga menguat 1,19% dan energi yang naik 1,02%. Kami juga memantau dari sisi top losers dan juga top gainers untuk LQ45 pada siang hari ini. Dan yang menduduki top gainers LQ45 yang pertama ini ada Goto, penguatannya 10,48%. Penguatan ini disusul oleh Bukalapak yang juga naik 3,52% dan juga S Hardware yang menguat 5,94%. Namun secara fundamental, pergerakan indeks harga saham gabungan hari ini menguat disebabkan para investor yang masih wait and see pada data perekonomian baik dari dalam negeri dan juga dari eksternal. Kalau dari dalam negeri, ada 2 data yang ditunggu pada pekan ini. Yang pertama terkait neraca dagang untuk bulan Januari 2023, yang mana sebelumnya bulan Desember pada neraca dagangnya kembali mencatatkan surplus untuk ke-32 kalinya, dan kita akan tunggu bagaimana realisasi untuk di bulan Januari, dan ini akan disampaikan besok. Kemudian nanti di hari Kamis juga akan ada rilis dari Bank Indonesia hasil rapat Dewan Gubernur BI, dan analis menyampaikan kemungkinan besar pada bulan Februari ini Bank Indonesia akan menahan suku bunga acuannya di level 5,75%, dan ini mampu mendorong pergerakan indeks harga saham gabungan pada awal pekan, Mercy. Kemudian hari ini investor juga masih wait and see pada Consumer Price Index atau indeks harga konsumen di Amerika Serikat dan juga di Eropa, terutama di Inggris. Untuk Consumer Price Index atau CPI di Amerika Serikat memang pada bulan Desember posisinya berada di level 6,5%. Dan pada bulan Januari ini diprediksi akan melandai meskipun tipis di level 6,2%. Namun kita akan tunggu juga bagaimana realisasi untuk bulan Januari. Kemudian untuk di Inggris yang juga masih ditunggu indeks harga konsumennya, ini diprediksi masih akan double digit, Mercy. Kalau bulan Desember posisinya di level 10,5%, kemungkinan besar nanti di bulan Januari analis menyampaikan akan berada di level 10,3%. Yang mana nanti hasil dari CPI baik di Amerika Serikat dan juga di Inggris akan mempengaruhi keberadaan suku bunga acuan ke depannya, terutama dari The Fed dan juga Bank of England. Sehingga ini menggerakkan indeks harga saham gabungan pada perdagangan awal pekan ini. Kemudian kami juga memantau untuk pergerakan bursa Asia atau bursa regional yang pada siang hari ini cukup berbeda dengan pergerakan indeks harga saham gabungan. Kalau kami pantau untuk pergerakan bursa regional hanya IHSG yang bergerak menguat, sedangkan lainnya bergerak pada teritori negatif. Kita pantau bersama. Yang pertama kami memantau ada Nikkei yang terpantau melemah 0,66%, ada Hang Seng yang turun 0,23%, dan juga Straits Times yang terkoreksi 0,83%. Untuk sentimen dari bursa regional sendiri, ini dipengaruhi beberapa data ekonomi. Yang pertama terkait dengan GDP growth atau pertumbuhan PDB di Singapura, yang realisasinya di tahun 2022 hanya sebesar 3,6%. Ini jauh dibandingkan pada realisasi di tahun 2021 yang mencapai 8,9% secara tahunannya. Kemudian hari ini para investor juga masih menunggu bagaimana rilis dari Jepang terkait produk domestik brutonya, dan ini akan disampaikan besok. Ini juga menjadi sentimen penggerak tersendiri bagi pergerakan bursa regional. Ditambah ada sentimen dari Tiongkok, yang mana Bank Sentral Tiongkok ini mengumumkan untuk memperketat persyaratan manajemen resiko bagi perbankan di Tiongkok, sehingga nantinya dapat menilai resiko kredit dengan lebih baik dan juga tepat waktu. Dan sentimen tadi mempengaruhi pergerakan indeks harga saham gabungan, namun pergerakan IHSG sebetulnya hari ini diprediksi masih ada potensi penguatan, setidaknya akan ada di rentang 6.800 hingga di level 6.950. Mercy.
Jessica, indeks harga saham gabungan masih berpotensi menguat meskipun ada banyak data ekonomi yang ditunggu baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Nah, bagaimana dengan posisi nilai tukar rupiah dan juga harga komoditas, Jessica? Versi untuk pergerakan nilai tukar rupiah cukup berbeda dengan pergerakan indeks harga saham gabungan karena pergerakan nilai tukar rupiah pada sore hari ini atau siang hari ini melemah 0,5% di level 15.220. Ini disebabkan adanya penguatan pada indeks dolar sebesar 0,16% dan penguatan indeks dolar ini dipengaruhi sentimen dari Amerika Serikat yang disampaikan pada hari Jumat lalu. Ini terkait dengan adanya data sentimen dari Michigan, Amerika Serikat yang menyampaikan indeks sentimen konsumen Michigan naik ke level tertinggi dalam 13 bulan terakhir, yaitu pada level 66,4 untuk bulan Januari, lebih tinggi dibandingkan Desember yang posisinya berada di level 64,9. Kemudian ini menyebabkan ekspektasi inflasi 1 tahun Michigan untuk di Amerika Serikat ini naik tipis. Ini ekspektasinya menjadi 4,2% yang awalnya di level 3,2%, sehingga ini menyebabkan pergerakan nilai tukar rupiah pun tertekan. Untuk sepanjang hari ini saja, pergerakan nilai tukar rupiah, analis memprediksi setidaknya akan ada di rentang 15.100 hingga 15.250 per dolar Amerika Serikat. Adanya penguatan indeks dolar ini tidak hanya menekan pergerakan nilai tukar rupiah, namun juga pergerakan harga komoditas. Yang pertama, untuk pergerakan harga emas, baik emas secara global atau COMEX Gold dan juga emas Antam, ini sama-sama terkoreksi karena ada penguatan pada indeks dolar. Untuk COMEX Gold pada siang hari ini terpantau turun 0,28% di level 1.869 dolar per troy ounce-nya. Sedangkan untuk emas Antam terkoreksinya 0,1% di level Rp1.027.000 per gramnya. Sementara untuk pergerakan harga minyak mentah dunia saat ini juga terkoreksi hingga 1%, baik itu WTI dan juga Brent. Untuk WTI melemahnya 1,17% di level 78,79 dolar per barrel. Sedangkan untuk Brent penurunannya 1,08% di level 85 dolar per barrelnya. Demikian laporan kami dari Bursa Efek Indonesia. Kembali ke Anda, Mercy.